Akhlak masih penyakit hati nomor 9, yaitu tentang riya. Sekarang bagian terakhir nih, bagian akhirnya dari riya, yaitu kebalikannya yang merupakan penangkal, merupakan obat. Ya obat ya, karena ya riya itu kan penyakitnya, riya itu penyakit hati, dan obatnya itu adalah kebalikannya, yaitu riya, yaitu ikhlas. Hanya ada sedikit yang kemarin nih ya, yang masih emang berat sih, emang susah sihnya, masalah takdir. Masalah takdir. Kalau sebetulnya enggak juga, sebetulnya ya. Sebetulnya ya tidak juga. Takdir itu qada dan qadar. Qadar itu salah satu rukun iman. Ya, rukun iman yang keenam. Jadi beriman kan, yang diimaninya itu rukunnya beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir atau akhirat, dan yang keenam adalah beriman kepada qadar. Bi qadarihi, itulah kalau dalam hadisnya itu ya beriman bi qadarihi. Ya, kita saja orang Indonesia juga menyebut takdir itu ya. Beriman kepada kadarnya yang baik ataupun yang buruk. Ini rukun 6 rukun iman yang ke-6 nih ya. Beriman kepada kadarnya. Kalau arti takdir itu kan Allah menetapkan. Kalau ketetapannya yang ditetapkan oleh Allah itu qadar atau miqdar. Ya, kalau takdir artinya melakukan, menentukan, menetapkan. Nah, apa yang ditentukan, apa yang ditetapkan gitu ya, itu disebutnya qadar. Nah, dalam rukun iman itu, rukun iman yang ke-6 itu bi qadarihi, redaksi hadisnya itu ya. Beriman bi qadarihi artinya kan apa yang ditentukan dan ditetapkan oleh Allah. Jadinya ketentuan atau ketetapan Allah. Nah, itulah takdirnya, qadar itu ketetapan Allah. Nah, ketetapan Allah itu seperti apa? Di surat Al-Qamar bahwa Auzubillahi minasyaitonirrajim, surat Al-Qamar ayat 49, inna kulla syai'in khalaqnahu bi qadarin. Ini ada kata qadar. Sesungguhnya kami telah menciptakan, sesungguhnya segala sunan bahasa Arabnya ya. Seperti demikianlah ya, terjemah ininya bebas gitu ya. Sesungguhnya segala sesuatu, seluruh makhluknya artinya telah kami ciptakan bi qadarin. Nah, telah kami ciptakan dengan ketentuan dan ketetapan masing-masing ya, untuk seluruh ciptaannya berarti telah Allah tetapkan, telah Allah tentukan. Artinya seluruh makhluk itu memiliki ketentuan dan ketetapannya sendiri, termasuk untuk manusia gitu kan. Allah tentu sudah menentukan, menetapkan bagi manusia. Nah, ketentuan dan ketetapan Allah untuk manusia itu apa? Yang mana? Bagaimana? Nah, atau ayat ini ya, sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu atau seluruh makhluknya bi qadarin, ya, dengan ketentuan dan ketetapannya masing-masing.
Nah, di mana hal tersebut dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Tadi surat Al-Qamar demikian ya. Sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu itu biqadarin, artinya dengan ketentuan dan ketetapan masing-masing. Nah, di mana hal tersebut dijelaskan oleh Rasulullah SAW, innallaha qaddara maqadiral khalaik. Sesungguhnya Allah telah menetapkan ketentuan. Allah telah mengetok palu, artinya sudah fix, sudah jadi. Tidak ada yang diubah. Ta'itah pertanyaan bisa mengubah takdir, sudah ketok palu, sudah fix, sudah disegel, sudah jadi gitu kan ini ya. Innallaha qaddara maqadiral khalaik. Allah telah menentukan, menetapkan seluruh ketentuan dan ketetapan makhluknya qabla an yakhluqas samawati wal ardo, sebelum Allah mulai menciptakan seluruh langit dan bumi selama 50.000 tahun. 50.000 tahun sebelum Allah jadi menciptakan seluruh makhluknya, ketentuan dan ketetapan aturan untuk seluruh makhluk yang akan diciptakannya itu sudah dibuat. Jadi ketentuannya dulu, ketentuan, ketetapan, aturan untuk seluruh makhluknya sudah Allah tetapkan. Barulah 50.000 tahun kemudian Allah menciptakan seluruh makhluknya berdasarkan ketentuan dan ketetapan yang sudah yang sudah disahkan, disegel, diketok palu. Kemudian yang kemarinnya nasihat Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas, kalau seluruh makhluk bersepakat untuk mencelakakan kamu, tidak akan terjadi apabila rencana mereka, usaha mereka itu tidak sesuai dengan ketetapan yang dulu, ya, dengan ketetapan yang telah Allah sahkan. Nah, ini 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW, nah itu ada nggak pada perencanaan yang 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi? Ya, Al-Quran itu ada nggak pada rencana Allah? Rencana Allah ini dari mulai menciptakan sampai akhirat sudah matang. Makanya segala sesuatunya itu tidak ada kebetulan, semuanya berjalan sesuai dengan ketentuan dan ketetapan yang sudah Allah sahkan itu. Jadi kalau seluruh makhluk bersepakat untuk mencelakakan kamu, tidak akan terjadi kalau usaha, ikhtiar, rencana mereka itu tidak sesuai dengan apa yang sudah Allah tetapkan. Mungkin kalau masih ingatnya ketika Rasulullah menasihati demikian kan, di ujung hadisnya Rasulullah mengatakan pena sudah diangkat dan lembaran yang ditulis oleh Allah itu sudah kering. Nah, ini yang dimaksud tidak bisa diubah lagi. Nah, aturan, ketetapan, dan ketentuan yang Allah tetapkan bagi manusia apa? Ini kita sederhanakan ya. Aturan, ketetapan, ketentuan yang Allah tetapkan bagi manusia adalah manusia itu Allah ciptakan hanya untuk beribadah. Nah, itu ketentuan dan ketetapan dari Allah untuk manusia. Sehingga Allah mengutus Rasulnya, yang dengan diutusnya Rasul tersebut maka nanti akan nampak
akan terlihat siapa yang taat, siapa yang tidak taat. Ya, siapa yang taat, siapa yang tidak taat. Yang taat itu adalah yang mengikuti Rasul yang Allah tetapkan. Yang mengikuti Rasulnya berarti itu taat kepada Allah. Yang tidak mengikuti Rasulnya berarti tidak taat. Nah, ketetapan dan ketentuan dari Allah itu adalah yang beribadah. Ya, karena itulah ketetapan Allah dalam menciptakan manusia. Yang beribadah, yang taat, Allah janjikan, Allah menetapkannya akan memberi balasan yang baik, yaitu surga. Yang tidak taat, yang durhaka, yang melanggar, yang maksiat, maka Allah akan membalasnya dengan azab, terutama neraka. Nah, itu takdir bisa diubah nggak? Kalau doa bisa mengubah takdir nggak? Nah, ini ada pertanyaan yang demikiannya. Kalau doa bisa mengubah takdirnya, ya doa, apakah doa bisa mengubah takdir? Kalau menurut yang bertanya, takdir itu apa? Coba yang bertanya demikiannya. Apakah doa bisa mengubah takdir? Nah, menurut yang berdoa, takdir itu yang bertanya itu takdir itu apa coba? Ya misalnya sudah mendung lalu berdoa, ya Allah jangan dulu turun hujan, kemudian tidak hujan. Ini memang takdirnya nggak hujan, orang itu nggak berdoa juga ada mau hujan. Nah, takdir itu dengan mana seperti itu? Jadi kalau ada orang yang bertanya demikian, apakah doa itu bisa mengubah takdir? Nah, ini takdir menurut yang bertanya itu apa? Ya, takdir menurut yang bertanya itu apa? Kalau ada yang sakit misalnya, kalau ada yang sakit, misalnya ini bahkan anda dikasih seperti ini, kalau ada yang sakit parah lah gitunya, sakit berat, lalu divonis oleh dokter misalnya, ini kan suka terjadi yang seperti ini ya. Divonislah oleh dokter bahwa umurnya kurang lebih misalnya tinggal 2 bulan. Ya menurut dokter gitu umurnya itu tinggal 2 bulan. Ya itu kan dokter memperkirakan, tapi juga tidak sembarangan kan, berdasarkan kondisi, berdasarkan gejala, berdasarkan data medis lah. Menurut dokter kondisi demikian itu paling bisa bertahan hidup selama 2 bulan misalnya. Lalu keluarganya berdoa, ya Allah, ya itulah misalnya minta disembuhkan, minta dipanjangkan umurnya. Nah kemudian ternyata benar setelah 2 bulan masih hidup bahkan sembuh. Nah apakah doa itu mengubah takdir? Ya apa doa itu yang mengubah takdir? Dari katakanlah meninggal dalam waktu 2 bulan ke depan menjadi sehat, tidak meninggalnya tidak jadi, mau meninggal tidak jadi, emang mau di sana meninggalnya? Aneh contoh tersebut. Ini bahkan kan ada indikasi. Kalau menurut dokter ini kemungkinan besar, dokter juga nggak bisa memastikannya pasti 2 bulan ke depan paling lama hidupnya, nggak ada yang bisa memastikan. Kemungkinan besarnya tadi kan dengan kondisi, dengan gejala, dengan data medis, dengan dan sebagainya lah. Dokter biasanya dikatakan memvonis ini paling bisa bertahan hidup paling 2 bulan. Lalu kan anggota keluarganya katakanlahnya ini yang berdoa, ya Allah sembuhkanlah, ya Allah panjangkanlah umurnya. Ternyata setelah 2 bulan ke depan itu kondisinya membaik, tidak meninggal, bahkan selanjutnya itu hidup sehat. Apa doa ini yang mengubah takdir?
Emang takdirnya yang mana? Yang diubah itu yang mana? Dengan doa itu takdir yang mana? Atau dalam kondisi itulah di tengah laut gitunya, di tengah laut yang menurut perhitungan manusia dengan misalnya kondisi kapal tenggelam oleh ombak besar dalam keadaan hujan, angin, badai, seolah-olah nih manusia menilai tidak ada harapan untuk selamat. Apalagi kalau kondisi demikiannya itu di Antartika, udah membeku lah pokoknya mah. Lah berdoalah orang yang kena musibah seperti itu. Ya Allah selamatkanlah aku. Ternyata katakanlahnya ada datang misalnya pertolongan dalam bentuk apapun kemudian selamat. Apa doa itu yang menyebabkan, yang mengubah? Karena kondisi sebelumnya kan belum tentu dia mati dalam keadaan demikian. Apa doa orang itu mengubah ketetapan Allah? Yang mana sih yang ketetapan Allah? Apakah seharusnya mati kemudian jadi selamat? Itu yang diubah oleh doanya? Kata siapa orang ini pasti mati, lalu berdoa kemudian berubah jadi selamat. Sebetulnya kan orang itu mau berdoa mau tidak, kejadian kena hujan, badai, ombak besarnya, lalu selanjutnya bagaimana akhirnya selamat, itu sudah ada 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian itu sudah ada, karena tidak ada yang kebetulan. Tidak ada satupun peristiwa di seluruh alam raya ini kecuali itu sudah ada catatannya, yaitu yang 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Nah sehingga kembalilah on the track, sebutlah, kembalilah ke koridornya. Apa? Semua yang Allah ciptakan, artinya seluruh makhluknya yang ada di alam raya ini Allah ciptakan dengan ketentuan, ketetapan dan aturannya masing-masing. Untuk manusia, ketetapan, ketentuan, aturannya adalah Allah menciptakannya untuk beribadah. Siapa yang benar beribadah sesuai dengan ketentuan Allah, maka Allah akan membalasnya, terutama dengan surga. Yang tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka Allah akan membalasnya dengan azab, terutama neraka. Titik. Eta ketentuan itu takdir. Bisa diubah nggak? Yang mengubah takdir itu yaitu pemahaman setan. Banyak beramal soleh pun kalau Allah tetapkan masuk neraka pasti masuk neraka. Banyak dosa pun kalau Allah tetapkan masuk surga pasti masuk surga. Yang mengubah takdir mah setan itu teh. Kan seolah-olah jadi nyilang apanya, dari amal soleh ke neraka gitu, dari dosa ke dalam surga. Itu mau mengubah takdir. Karena Allah sudah menetapkan demikian, yaitu ditetapkan hukum sebab akibatnya dengan sebab beramal soleh, dengan sebab memenuhi ketetapan Allah bahwa manusia itu diciptakan hanya untuk beribadah, maka akibatnya adalah surga. Dengan sebab manusia tidak memenuhi ketetapan Allah yaitu untuk beribadah, maka akibatnya adalah neraka. Itulah takdir bagi manusia. Ya itulah takdir, itulah yang takdir kan artinya itulah yang telah Allah tetapkan bagi manusia. Meskipun ada redaksi hadis yang bahaya nih memahaminya. Bahaya dalam arti
di zaman Rasulullah SAW pun artinya para sahabat kan sudah ada yang salah pemahaman. Kemudian di zaman berikutnya sampai ada kelompok Qadariyah, ini salah memahami takdir. Mereka memahami takdir itu ya seperti ada salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, kalau segala sesuatunya, arti takdir itu kan tadi menentukan, menetapkan. Kalau segala sesuatunya sudah ditentukan, sudah ditetapkan oleh Allah, bahkan hingga urusan masuk surga dan masuk neraka, kalau sudah ditentukan, ditetapkan oleh Allah, ya sudah saja kita diam, kita ikutilah ketentuan Allah tersebut. Kalau Allah tentukan masuk surga, ya ke surga. Kalau Allah tentukan masuk neraka, ya ke neraka. Karena ada sahabat yang mengatakan demikian. Nah, ini dari hadis-hadis yang redaksinya redaksinya ya mengarahkan gitu kepada kesimpulan demikian. Bahkan para sahabat yang mendengar dari Rasulullah juga sudah ada yang berkesimpulan demikian. Tapi kemudian kan Rasulullah meluruskan, mengoreksi pemahaman yang demikian. Beramalah, nanti kamu akan tahu takdir kamu seperti apa. Yaitu kalau yang beramal berarti takdirnya surga, kalau yang tidak beramal ke neraka. Makanya Rasul sudah beramal saja. Nanti kamu akan tahu dan sampai kepada takdir kamu yang mana. Kalau kamu beramal kan, maka beramalah kamu. Nah, kalau yang mengatakan demikian, nah kalau begitu tidak usah beramal. Ikutilah ketetapan yang Allah tetapkan. Apakah saya ini masuk surga atau masuk neraka? Ya bangga, silahkan. Nanti kamu akan tahu. Kalau berpikir seperti itu, kamu akan takdirnya yang mana? Ya makanya Rasulullah mengatakannya, beramalah nanti kamu akan sampai kepada takdir kamu itu yang mana. Takdir bagi orang yang beramal soleh yaitu surga kan, ketetapan ketentuan dari Allah. Dengan sebab beramal soleh maka akibatnya adalah surga. Dengan sebab durhaka, maksiat, melanggar, berdosa, maka akibatnya adalah neraka. Tanya dari eta tanya, apakah doa bisa mengubah takdir? Kalau takdir menurut yang bertanya yang seperti apa? Ya yang bertanya gitunya, takdir menurut yang bertanya seperti apa? Apa bisa doa mengubah takdir? Karena takdir itu yang barusan. Kami menciptakan seluruh makhluk itu dengan ketentuan, ketetapan, dan aturan masing-masing. Kalau untuk manusia, ketentuan, ketetapan, aturannya apa? Yaitu hanya beribadah kepada Allah. Itu ketentuan, aturan, dan ketetapan Allah untuk manusia. Kemudian Allah memberlakukan hukum sebab akibat di sini dengan sebab mengikuti ketentuan Allah, ketetapan Allah, yaitu beribadah. Nah, ini jadi sebab. Maka dengan sebab tersebut akibatnya adalah masuk surga. Nah, kalau tidak mengikuti ketetapan Allah ini disebutnya berdosa, melanggar, maksiat, berbuat dosa gitunya. Kalau tidak mengikuti ketetapan Allah, aturan, ketentuan Allah bahwa manusia diciptakan untuk beribadah, itu sebab. Dan akibatnya adalah neraka. Nah, takdir Allah yang diubah itu yang mana? Apalagi dengan hadis yang tadi. Kalau seluruh makhluk berencana, berusaha, berikhtiar untuk mencelakakan kamu, itu tidak akan terjadi apabila semuanya yang mereka usahakan ikhtiar itu
tidak sesuai dengan ketetapan Allah untuk kamu, di mana hal itu ketetapan Allah untuk kamu yang ketetapan tersebut Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Seperti orang-orang kafir yang dari dulu kan, dari zaman Nabi Nuh, dari zaman manapun lah, bahkan ada orang-orang kafir yang bukan hanya tidak taat tapi berusaha untuk membunuh Nabi, seperti Fir'aun mengejar-ngejar Nabi Musa. Kalau umat Nabi Nuh tidak ada berniat membunuh Nabi Nuh, mereka hanya tidak mau taat saja. Ya, tapi tidak ada niatnya, mereka itu tidak berusaha untuk membunuh Nabi Nuh. Mereka hanya mengejek, itunya mencaci, memaki. Tapi tidak berniat membunuh Nabi Nuh. Nabi Nuh hanya mengatakan, ayo naik perahu kalau yang karena akan datang azab dari Allah dengan banjir yang besar. Mereka tidak mau percaya. Nah, semacam Firaun ya, yang merencanakan, bukan hanya merencanakan, dan terbukti kan berikhtiar, berusaha sampai dikejar kan Nabi Nuh. Tapi kan tidak berhasil kan usaha mereka. Kisah tentang Nabi Nuh ini sudah Allah ada di catatan Allah 50.000 tahun yang lalu, itu ada. Pokoknya semuanya yang terjadi di seluruh alam raya sejak Allah menciptakan sampai nanti kiamat itu sudah ada. Termasuk kita sekarang berkumpul di sini, bah eta teh aya mau nanyakeun maka Allah geura. Cing ningali catatan nama nu aya eta teh sabenerna mah. Ya ini ya susahnya aja memahami qadar, sehingga sahabat pun ada yang berkesimpulan demikian. Kalau begitu ya sudah, kita diam saja, terimalah apa yang Allah tetapkan, karena Rasulullah juga sudah menyabdakan bahwa ketika seseorang masih di dalam kandungan ibunya, surga dan nerakanya sudah ditetapkan. Coba mau memahami bagaimana? Pantas kan kalau ada yang memahaminya, ya sudah kita diam saja, terima saja apa yang Allah tetapkan, bahkan sampai ke surga atau nerakanya. Tapi kan menurut Rasulullah tidak demikian. Berusahalah kamu, nanti kamu akan tahu dan sampai kepada takdir untuk kamu itu yang mana. Takdir untuk kamu itu seperti apa. Memang tadi mengatakan ya sudah diam saja, kita tidak usah beramal kalau surga dan neraka itu sudah ditetapkan. Mau begitu juga silakan, dan akan sampai kepada ketetapan. Untuk orang yang demikian yang mana? Untuk orang yang diam saja, untuk orang yang tidak mau beramal soleh, tunggulah ketetapan, ketentuan. Apakah saya bagian surga atau neraka? Neraka pasti sebetulnya. Makanya sudah beramallah kamu, nanti kamu akan sampai, kamu akan tahu takdir untuk kamu itu yang mana. Etalah kunci nama nu kamari teh nya udah memakai teh babi teh, bahkan sampai ada qadariyahnya, orang-orang yang memahami demikian. Ya, tidak ada bukan tidak ada, jadi tidak perlu beramal. Padahal di dalam Al-Quran, di dalam hadis Rasulullah SAW banyak sekali yang bentuknya perintah ataupun yang bentuknya berita. Innallazina amanu wa amilu solihat, artinya kan harus beramal. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kenapa jadi mengatakan kalau itu nggak usah beramal? Kan Allah menyebutkan untuk orang yang akan mendapatkan surga itu adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Kan banyak ayat yang demikian. Nah, itulah ketetapan, itulah qadar. Dan bahasan itulah takdir. Tangga selalu menyebut takdir, jadi pabulit itu teh dina pikiran orang Indonesia mah. Kalau sudah mendengar takdir, papuket teh. Nepi ka aya takdir memang kejam. Mana ada takdir yang kejam? Ada ke ketetapan Allah yang kejam? Kalau begitu Allah zalim.
Ya kan memahami takdirnya juga orang Indonesia itu papuket lah gitu Pak Belit. Sehingga ada yang bisa nggak doa itu mengubah takdir. Emang takdir ya, emang dia tahu takdirnya apa kemudian berdoa lalu jadi berubah? Kan takdir itu rukun iman. Apa yang menjadi rukun iman itu semuanya gaib. Manusia kok mengubah yang gaib? Emang dia tahu itu? Kan takdir itu rukun ke-6-nya dari rukun iman. Ini gaib semuanya, makanya diimani. Makanya contohnya seperti barusan, kalau ada seseorang sakit, bahkan menurut dokter memvonis paling bertahan 2 bulan, paling bisa bertahan hidup selama 2 bulan, lalu berdoa, misalnya keluarganya berdoa, ya Allah sembuhkanlah, ya Allah panjangkanlah umurnya, ternyata sembuh, kemudian panjang umur bahkan sehat. Apa karena doa ini? Yang mengubah vonis dari dokter? Emang yang menentukan dokter? Kalau dokter menetapkan demikian berdasarkan kondisinya, berdasarkan data medisnya, berdasarkan pengalaman. Kondisi yang seperti ini paling bisa bertahan hidup 2 bulan ke depan. Kalau menurut Allah bagaimana? Yang jatuh dari ketinggian 10.000 meter saja ada yang nggak mati. Dari gedung setinggi ketinggian berapa? Bukan dari gedungnya, dari 10.000 dari pesawat terbang kalau nggak salah, jatuh ke tanah mati enggak. Memang bukan ketetapan dan ketentuan meninggalnya orang itu dengan cara demikian. Mau nama kersare tah. Tiba bet dari ketinggian ribuan meter enggak meninggal. Mau nama eta ti Soledad di Jamban geledug tidak gor sirahna paeh we. Tah eta ketentuan meninggalnya dengan jalan bagaimana, kapan, di mana, apa anu eta ge nu aduh teh anu bunuh diri di tanggal buah jangan waktuna bapak paeh moal kalau kumaha ge. Tah lebih baik beramalah, itulah itunya kan yang dari Rasul. Dengan karena ketentuan, ketetapan, aturan yang Allah tetapkan untuk manusia itu sudah jelas, yaitu Allah menciptakan manusia itu hanya untuk beribadah. Eta ketetapan teh mau diimani enggak? Ya, ketentuan ketetapan Allah bagi manusia itu adalah Allah menciptakannya untuk beribadah. Diberlakukan hukum sebab akibat dalam hal tersebut yang memenuhi maksud dan tujuan Allah menciptakan manusia untuk beribadah. Artinya manusia yang memenuhinya yaitu beribadah, itu Allah jadikan sebab yang akibatnya adalah masuk surga. Yang tidak beribadah artinya berdosa, melanggar, maksiat, ini Allah jadikan sebab, yang dari sebab ini akibatnya adalah masuk neraka. Maka benar Rasulullah itu ketika ada orang yang berpikir demikian, kalau begitu kita tidak usah beramal. Rasulullah menjawab sederhana, beramal nanti kamu akan sampai kepada takdir kamu itu seperti apa. Gitu kan, beramalah kamu nanti kamu akan sampai kepada takdir kamu seperti apa. Nah kalau otak yang beramal takdirnya surga, kalau tidak beramal. Karena kan orang ini mengatakan kalau begitu tidak usah beramal. Coba kalau oleh Rasul dibenarkan, ya sudahlah, kamu tidak beramal. Jangan beramal, tidak beramal. Apakah ada ketentuannya yang tidak beramal masuk surga? Kan tidak ada.
Makanya beramalah kamu, nanti kamu akan sampai kepada takdir kamu itu seperti apa, yaitu takdir seorang yang beramal, surga berarti. Karena kalau berpikir yang seperti tadinya, nanti cara berpikirnya seperti setan. Tenang saja, tidak beramal, bahkan banyak berbuat dosa juga, kalau Allah takdirkan masuk surga, pasti ke surga, nggak akan ada yang bisa menghalangi. Nah, apa ketentuan Allah demikian? Bagi yang tidak beramal, bagi yang banyak berdosa, bisa gitu masuk surga? Enggak. Itu yang kemudian mempengaruhi cara berpikir kaum Qadariyah, sehingga menurut mereka itu sama seperti yang tadi salah seorang sahabat yang mengatakan, kalau begitu kami tidak usah beramal. Kan menurut Rasulullah SAW, beramalah kamu, sudah itu sajalah gitu. Ya, jadi benang merahnya seperti ini yang disebut qadar, berarti bukan takdir. Takdir mah bagian Allah menetapkan. Qadar, ketentuan, ketetapan, aturan untuk manusia itu seperti apa? Satu hal yang paling mendasar adalah Allah menciptakan manusia untuk beribadah. Kemudian yang kedua, yang memenuhi tujuan, maksud Allah menciptakan manusia, ya artinya beribadah. Ketentuan, ketetapan dari Allah adalah dimasukkan ke surga. Kemudian yang ketiga, yang tidak memenuhi ketentuan, ketetapan dari Allah, yaitu beribadah, Allah tetapkan, Allah tentukan, dia masuk neraka. Nah, itulah seputar takdir, kodo, kodar, mikdar. Itulahnya seputar yang barusan. Meskipun sebetulnya balasan dari Allah untuk yang beramal soleh, balasan dari Allah untuk yang durhaka bukan hanya berupa surga dan neraka, karena balasan itu sudah Allah janjikan sejak di dunia, yaitu diantaranya di dalam ayat yang menyebutkan falahum ajrun ghairu mamnun, maka bagi mereka ada balasan, ada pahala, ada ganjaran yang tidak terputus. Nah, itulah etetenya. Jangan seperti setan. Kalem, ku setan dibari dia itu kalem lah, tidak beramal soleh, bahkan banyak berdosa juga. Kalau Allah takdirkan kamu masuk surga, siapa yang bisa menghalangi? Kan jika betulnya si setan itu percuma banyak beramal soleh juga, kalau Allah takdirkan gitu tas, itu setan. Percuma banyak beramal soleh juga, kalau Allah takdirkan kamu masuk neraka, siapa yang bisa menyelamatkan kamu? Kan setan begitu teh. Artinya setan itu tidak paham apa itu takdir, kodo, kodar. Ya berarti kan setan tidak paham gitu ya, apa sebetulnya itu takdir, kodo, dan kodar. Nah, teruslah sekarang tentang ikhlas, memang juga tidak terlalu panjang sihnya. Dan tentang ikhlas ini adalah bagian akhir nih dari pembahasan penyakit hati nomor 9, yaitu riya ya. Ini riya, pembahasan penyakit hati nomor 9. Nah, sampai kepada yang barusan ini berulang-ulang karena memang susah ya untuk memahami, sehingga muncul juga indikasinya lah tadi dari zaman Rasulullah SAW pun kan sudah ada sahabat yang salah memahami takdir, yaitu dengan mengatakan kalau begitu ya sudah kita diam saja, terimalah ketentuan dari Allah, apakah dimasukkan ke surga atau neraka. Nah, itu yang salah pemahaman, yang kemudian itu pantas kalau ya sampai hari ini berartinya banyak orang yang salah memahami takdir, terutama juga dipelintirlah oleh setan.
Nah yang tadilahnya, sehingga benarlah kalau yang beramal soleh ke surga, yang tidak beramal soleh atau yang durhaka ke neraka. Takdir bukan eta pisan, mencik orang eta pisan disebut takdir teh, ketentuan, ketetapan dan aturan dari Allah. Yang beramal soleh ke surga, yang durhaka ke neraka. Itu disebut takdir. Tinggal kita milih yang mana. Allah tidak akan mengubah takdirnya, gitu kan ayatnya kemarinnya. Allah tidak akan mengubah ketentuan itu. Manusialah yang mengubah-ubah dirinya. Dari yang asalnya buruk, mengubah diri menjadi baik. Dari yang asalnya baik kemudian berubah menjadi buruk. Manusia yang mengubah-ubah dirinya, bukan Allah yang mengubah ketentuannya. Kalau Allah yang mengubah ketentuannya, yang beramal soleh jadi ke neraka, yang durhaka jadi ke surga. Itu Allah yang mengubah ketentuan. Ya, andainya Allah kemudian menetapkan demikian, yang beramal soleh ke neraka, karena ketentuan awalnya kan yang beramal soleh ke surga kan, balasan dari Allah untuk yang beramal soleh kan surga. Nah, kalau kemudian terjadi demikian, yang beramal soleh ke neraka, yang durhaka masuk surga, itu Allah berarti yang mengubah ketentuannya untuk manusia. Sementara ayat yang kemarin kan la yugoyi ayat artinya la yugoyiru innallaha la yugoyiru ma biqaumin. Allah tidak mengubah apa yang Allah tetapkan untuk satu kaum. Ternyata sama saja untuk semua kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, kaum Nabi mana kan aturannya, ketentuannya kan sama. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, mereka lah sebetulnya yang mengubah dirinya sendiri. Ta'ata dari durhaka lalu sadar, taubat, berubah menjadi baik. Mereka yang mengubah diri. Ketentuan untuk orang yang seperti itu bagaimana? Orang ini kan berubah kan, jadi baik, jadi beramal soleh, berubah. Kalau tidak berubah dia tetap durhaka kan, dia akan di jalur di dalam trek yang menuju ke neraka. Tapi dia mengubah dirinya, ya berubahlah. Aturan dari Allah tetap beramal soleh surga, durhaka neraka. Ada yang diubah nggak oleh Allah? Kan tidak ada. Termasuk kan yang seperti itu kan berlaku juga di dunia. Untuk amal soleh, apa sih yang Allah berikan untuk seseorang, untuk yang beramal solehnya? Untuk yang beramal soleh, balasan apa yang Allah berikan ketika di dunia? Sama saja, nggak akan ada yang buruk sebetulnya. Nggak akan ada yang buruk ya, pasti balasannya itu adalah hal yang baik untuk amal soleh mah. Ketahuilah ikhlas, soalnya mungkin tidak terbahas ya, lebar ya. Karena ini juga takut nih, jangan sampai salah memahami. Misalnya, ternyata seseorang itu kurang soleh apa, misalnya gitulahnya, kurang soleh apa. Dan ternyata malah dapat musibah. Ternyata malah, misalnya kalau bisnis rugi, malah misalnya rumahnya dimasuki maling, dimasuki rampok. Nah, hanya sakitu soleh, kenapa hal seperti ini? Apa ini balasan dari amal soleh? Bisa jadi ya, itu balasan bukan untuk amal solehnya. Karena biar bagaimanapun seseorang itu pasti punya dosa. Ya, sesoleh apapun seseorang pasti punya dosa. Bisa jadi apa yang Allah tetapkan tersebut itu balasan untuk dosanya, yang disebut dengan azabnya itu didahulukan di dunia, sehingga nanti di akhirat dosanya sudah bersih. Ya, misalnya rumahnya dimasuki maling, banyak yang hilang, padahal dia itu orang yang soleh gitunya. Bisa jadi itu berupa, nah itulah azab yang Allah dahulukan di dunia bagi orang itu, sehingga
dosanya sudah dia bayar, dia sudah menjalani hukumannya ketika di dunia, atau itu berupa musibah, atau itu berupa musibah yang ternyata di balik sebuah musibah pun di situ ada rahmat. Nah, misalnya ini yang jelas, yang contoh yang ini ya, Rasulullah SAW jatuh dari kuda sampai badannya memar, bengkak, lecet. Mungkin gak azab? Mustahil. Bagi Rasulullah mustahil karena beliau kan tidak punya dosa kan. Berarti ini musibah. Benar, itu adalah musibah. Apa sih maksudnya Allah memberi musibah? Ternyata Allah memberi musibah itu memberi lahan amal, memberi peluang beramal. Dengan mendapat musibahnya itu, itulah dimulai dari qanaah, menerima sepenuhnya. Allah menetapkannya jatuh karena Rasulullah sudah berhati-hatinya. Rasulullah sudah berhati-hati waktu menaik kuda, waktu mengendarai kudanya itu sudah berhati-hati. Tapi Allah menetapkannya jatuh, kan Rasulullah tidak menyalahkan Allah. Rasulullah menerima, Allah menetapkan demikian. Itu sudah pahala berarti. Itu sudah dapat pahalanya dengan apa namanya? Qanaah, menyadari dan menerima sepenuhnya. Allah menetapkan demikian. Itu sudah pahala. Kemudian setelah terjatuh seperti itu, Rasulullah menjalaninya. Ya jalanilah dari kejadian jatuh itu kemudian bagaimana? Kan Rasulullah itu badannya memar, bengkak, lecet, sampai sholatnya pun tidak bisa sambil berdiri, sampai Rasulullah itu harus memisahkan diri. Dan Rasulullah jalani dengan sabar. Dari situ juga dapat pahala. Kemudian Rasulullah berusaha untuk sembuhnya dari memarnya, dari lecetnya, dari bengkaknya. Ya berusaha berobat supaya sembuh. Itu juga dapat pahala. Makanya selalu kebaikan yang Allah berikan kepada seorang mukmin itu pasti kebaikan. Meskipun wujudnya sesuatu yang menurut manusia tidak menyenangkan, menurut manusia bukan yang diinginkan, bukan yang diharapkan, malah menyakitkan. Tapi kalau menyadari, Allah tidak akan mengubah takdir. Balasan bagi orang yang soleh itu adalah kebaikan. Kan itu kan takdir. Kan ketetapan Allahnya demikian. Hanya manusianya saja yang kemudian Allahnya meunikieu teuing ka abdi teh. Cek Allah teh maneh mah eta dosa rek dihapus da ngadeun ngomong gitu. Kan yang Allah turunkan itu azab, benar. Apa azab apa Allah mengazab orang yang soleh? Iya, dosanya karena tidak ada satupun lah, tidak ada kan sesoleh apapun seseorangnya, sesoleh apapun yang tidak punya dosa kan nggak ada. Nah kalau bagi kita misalnya, ini orang soleh bukan sih kita nih? Ternyata masalah nama kita ini orang soleh bukan sih? Kalau sudah kita kan lahnya sudah bersungguh-sungguh, sudah maksimal tadilahnya sebetulnya bersungguh-sungguh maksimal dalam rangka memenuhi ketetapan Allah bahwa Allah menciptakan saya ini untuk beribadah. Saya beribadah dengan bersungguh-sungguh semaksimal yang saya bisa, itu kan. Apa saya ini kalau sudah seperti itu, apa saya ini jadi tidak ada gitu dosanya? Kan enggak. Nah kalau kemudian kita mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang di luar harapan, dah hayang nama nu ngareunah wunggul pan jelema mah. Jelema mah hayangna teh nu ngareunah, nu senang ya sesuai keinginan, sesuai syahwat eta teh kahayangna mah. Nah kalau ternyata mendapatkan hal yang demikian, ya sadarilah bahwa memang kita ini tidak bersih dari dosa.
Andai itu bukan azab yang disegerakan, maka itu adalah musibah. Ya jalanilah dengan sesuai yang Allah perintahkan. Qanaah, sabar, ihtisab, tawakal, jadi pahala. Apa sih yang jelek? Nggak ada. Ya, artinya kan apa-apanya yang buruk dari Allah untuk orang yang soleh nggak ada pasti. Nah manusianya yang suka nubieutan, nah gustinya bari kitu-kitu teuing ka abdi teh cek Allah teh ieu mah maneh marek dibersihan dosa cenah ngadeun ngomong kitu. Geus atuh terjadi dibere ku Allah kesenangan tuluy kamelinaan doraka tungtungna teh coba lamun kitu. Ya oleh Allah kan tidak mau tadinya seolah-olah manusianya lah. Nah Allah beli gusti mun kieu-kieu teuing ka abdi teh cek Allah teh eta trek dibersihan dosana, azabnya disegerakan. Ngadon mung sok atulah hari mung mah tah ganti atuh tah ku kesenangan. Da dibere kesenangan mah nyaan atuh kemelinaan lupa daratan mang perang tuluy ya doraka hirupna teh. Nya coba lamun basa eta cek Allah teh sadar. Tuluy jadi istidraj ya kan yang seperti itu kan namanya istidraj. Di dunianya banyak yang Allah seolah-olah keinginannya itu oleh Allah dipenuhi gitulahnya, seolah-olah keinginan dirinya itu oleh Allah dipenuhi. De keinginan manusia mah eta dua rupa teh eta tulul amal. Hirup di dunia hayang lila, bari hartana loba, tah eta tulul amalna jelema mah. Ku Allah teh sok atuh teh umurna panjang, hartana loba, murukan hirup di dunia mah dekat ka ditu teh beuki ripuh pan awak teh. Nya awak beuki ripuh, harta beuki loba, meureun ngurusna ge beuki ripuh nya. Can pohoan ge mah ka dituna teh. Alah sia nyimpen duit teh di mana? Wah, jadi pikiran. Murukan lain siksaan nu kitu. Tuluy ban eta dirawat di rumah sakit nage lila di infus nage anggar mikir mah Pak itu cenah tanah nu itu nu eta teh bari diical korenya teh buru-buru beuli jeung bisi ku batur goler deui di infus deui tah jelema kitu-kitu teuing nya. Tatalahnya takdir tadi sebetulnya nya 3 poin. Satu itu manusia diciptakan untuk beribadah. Apa itu takdir nyebut nage? Apa sih ketentuan Allah? Apa sih ketetapan Allah untuk manusia beribadah? Diberlakukanlah hukum sebab akibat yang memenuhi ketentuan Allah yaitu beribadah. Ini Allah jadikan sebab yang akibatnya adalah masuk surga. Kalau yang tidak beribadah ini Allah jadikan sebab ya, yang akibatnya adalah masuk neraka. Nah, inilah takdir, inilah ketentuan dan ketetapan yang Allah berlakukan bagi manusia. Jadi benar tadi Rasulullah itu menyederhanakan ketika ada orang yang berpikir kalau begitu tidak usah beramal, tunggu saja ketetapan Allah apakah surga atau neraka. Rasulullah sederhanakan, beramalah kamu nanti kamu akan sampai kamu akan tahu takdir kamu yang mana. Kalau beramal yang mana? Tanggung lah tong loba begitulah mun urang geus tong pepeletekan tong loba itu ini itu dan sebagainya. Beramal nanti akan sampai kepada takdir bagi orang yang beramal. Daripada we hayang wae siga kitu ke geus neuk ka neraka ka karaka duhung bisi kitu tah. Artinya daripada berpikir mau buat apa beramal kalau sudah ditentukan. Jadi tidak beramal kan kalau sudah mengatakan demikian. Kayak geratungtung akhirnya orang itu akan masuk ke neraka. Kaduhung eta baheula teu beramal. Banyak kan banyak. Ada beberapa ayat lahnya di dalam Al-Qur'an yang isinya demikian. Di antaranya yang meminta, ya Allah kembalikanlah aku ke dunia sedetik saja. Pasti aku akan gunakan untuk
amal dina ayatna ge. Ya kembalikanlah aku ke dunia. Ini gambaran orang yang di dalam nerakanya mengungkapkan penyesalannya. Di antara ungkapan penyesalannya seperti itu, ya Allah kembalikanlah aku ke dunia meskipun 1 detik, pasti akan aku gunakan untuk beramal soleh. Paling lu tadi ta no eta tah dosa mengubah takdir. Kalau ada yang demikian gitunya, apa bisa doa mengubah takdir? Tanya heula, takdir menurut kamu apa? Takkan nanyakeun kitu geura sok tanyakeun heula. Ya menurut kamu takdir itu apa? Apa bisa doa mengubah takdir? Tanya heula tanu nanya kitu teh, takdir menurut kamu apa sehingga kamu menanyakan doa bisa mengubah takdir. Nah, padahal ayatan kamari teh innallaha la yughayyiru ma tata, Allah mah tidak akan mengubah takdir, di mana segala sesuatunya itu sudah Allah tetapkan. Di dalam hadis tadi itu bahkan 50.000 tahun sebelum Allah jadi menciptakan. Pena sudah diangkat dan lembaran suhufnya sudah kering, artinya itu pernyataan tidak ada yang diubah lagi. Itu nasihat Rasulullah kepada Ibnu Abbas itu kan ya, yaitu pena sudah diangkat dan suhufnya lembaran yang ditulisnya itu sudah kering. Itu ungkapan dari Rasulullah, tidak ada yang diubah lagi, artinya tidak ada yang dibalikan lagi lalu ditulis lagi, dicoret, diganti, nggak ada. Penanya sudah diangkat, tulisannya sudah kering. Itu ungkapan dari Rasulullah, tidak ada yang diubah. Takdir Allah mah, apa yang Allah tetapkan itu tidak ada yang diubah. Makanya lebih baik sederhanakan seperti yang barusan. Nah, satu, manusia itu diciptakan untuk beribadah, itu nggak bisa diubah. Kan itu kemarinnya di sini makna qadar itu adalah an-nizam wa tartib. Ketentuan, ketetapan, dan aturan, itu arti qadar atau miqdar. Ini kan yang harus diimani teetan disebut beriman kepada qadar. Qadar itu apa? Ketentuan, ketetapan, dan aturan untuk manusia. Mau diimani enggak? Kalau Allah menetapkan manusia, Allah ciptakan hanya untuk beribadah, mau diimani enggak? Mau menerima enggak gitu kan intinya? Mau menerima enggak? Ya eta disebut beriman kepada takdir teh. Mau menerima enggak kalau Allah tetapkan demikian? Dan Allah tidak akan mengubah takdir. Terus orang berdoa ke Allah, rek doa kumaha? Terus ngubah takdir yang mana? Yang mau berdoa ya seperti apa? Kemudian ketetapan Allah mana yang ingin diubahnya? Sementara Rasulullah sudah menetapkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan. Pena sudah diangkat, apa yang Allah tetapkan itu sudah tertulis, sudah kering, sudah disegel, sudah diketok palu, nggak akan ada yang diubah. Jadi kumaha tuh? Beramallah. Tah gitu sederhana mati Nabi. Beramal, nanti kamu akan sampai, akan tahu takdir untuk kamu itu untuk yang beramal kan? Kalau kamu beramal, nanti kamu akan tahu takdir untuk kamu yang beramal seperti apa. Surga. Enggak, saya enggak akan beramal, kan sudah Allah tentukan. Silahkan, nanti kamu juga akan sampai kepada takdirnya kalau kamu seperti itu. Kan seperti itu berartinya nanti kamu juga akan sampai kepada takdir kamu kalau kamu berpikir dan berbuat demikian. Tuh udah diam saja, tunggu saja. Apakah Allah menentukan saya masuk surga atau masuk neraka? Padahal pasti masuk neraka dengan berpikir dan berbuat demikian. Tah tungtung namanya beramal lah mendinge. Karena di situ sebab akibatnya adalah innallazina amanu wa amilus solihat surga. Innallazina ajromu adanya yang kafaru, ada yang ajromu
Sesungguhnya orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang yang ajromu yang berdosa, mereka itu pasti masuk neraka. Nah itu yang tidak bisa diubah teh. Terserah tuh nantilah berarti ikhlasnya belumnya. Ikhlas tidak terlalu panjang di sini ya. Soal ikhlas tidak terlalu panjang dan sebetulnya juga di beberapa kesempatan ya, di beberapa kesempatan seringnya saya mengulang, tapi lah ya kita apa namanya kita baca juga nya, kita kaji juga lah tentang ikhlas menurut apa yang ada di kitab ini. Nah intinya ikhlas mah hanya karena Allah. Itu kan ikhlas itu hanya karena Allah. Intinya Allah memerintah, saya taat, saya laksanakan perintah Allah itu. Allah memerintah, saya laksanakan perintah Allah itu. Itu yang namanya ikhlas. Itu gampang nama. Artinya saya melaksanakan perintah tersebut karena Allah memerintah, maka saya lakukan. Bukan karena hal lain, bukan karena yang lain, bukan karena sebab-sebab yang lain. Karena Allah yang memerintah, maka saya laksanakan. Itu yang namanya ikhlas. Itulah inti namanya atau gampang nama gitu. Artinya kan ini kan kebalikan dari riya. Artinya bukan karena yang lain. Allah yang memerintah, saya lakukan. Berarti karena Allah yang memerintah, bukan karena yang lain. Nah nanti yang disebut ikhlas tingkat tinggi mah ada unsur-unsur di dalamnya. Kalau unsur-unsur ini terpenuhi, wah itu nilai ikhlasnya itu nilai ikhlas yang paling tinggi.